Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Bima Setiawan dengan NIM 1924 10103028. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas DAA, yaitu tugas analisa rekursif. Langsung saja untuk soal yang pertama, algoritma rekursif untuk mencari UN dari baris 1, 5, 10, 19, 29, di mana suku ke N didapat dari suku N-1 tambah 2N, sehingga U5 didapat dari U4 plus 2 kali 5. Nilai U1 ditentukan 1. Jadi nilai U1 sudah ditentukan, yaitu 1. Ini saya sudah membuat algoritmanya, yaitu dengan fungsi rekursif dengan parameter N. If N sama dengan 1, maka nilai turun ke 1. Jika tidak memenuhi kondisi, maka else return rekursif memanggil lagi fungsinya dengan parameter N-1 plus 2 kali N. Nah, untuk yang selanjutnya, nomor B pohon rekursif untuk U5. Jadi membuat pohon rekursif, di sini saya sudah membuatnya. Nah, untuk U5, jadi yang pertama ada rekursif 5, 5-1 plus 2 kali N. Di sini 5-1 plus 2 kali N. Turun. Rekursif 4. 4-1 2 kali N. Turun. Rekursif 3. 3-1 plus 2 kali N. Turun. Rekursif 2 sama dengan 2-1 plus 2 kali N. Turun. Rekursif 1 sama dengan 1. Nah, karena rekursif 1 sudah diketahui yaitu 1, maka naik. Di sini menggantikan ini. Jadi kan ini rekursif 1. Jadi ini sudah diketahui, jadi nilainya adalah 1. 1 plus 2 kali N, yaitu 5. N-nya kan 2. Tadi 2 kali 2, 4, 1, 5. Ya, sampai seterusnya. Untuk soal nomor C. Tentukan metrik untuk ukuran inputnya. Nah, untuk metrik ukuran inputnya yaitu N. Karena nilai N akan mempengaruhi banyaknya loop. Untuk soal selanjutnya, tentukan basic operasinya. Basic operasinya hanya dapat dari hanya satu basic operation di kondisi pertama, yaitu ini. N sama dengan 1. Untuk soal selanjutnya, jelaskan apakah untuk input yang ukurannya sama banyaknya eksekusi basic operation bisa berbeda. Apakah diperlukan analisa base case, worst case, dan average case? Jadi ini tidak perlu mencari base case, average case-nya, worst case. Banyaknya perulangan yang terjadi karena banyaknya perulangan yang terjadi itu pasti sesuai dengan nilai inputannya. Selanjutnya, F. Jika banyaknya eksekusi basic operation untuk input ukuran N dinyatakan sebagai Cn, tentukan recursion untuk menentukan nilai Cn. Nah, untuk nilai Cn-nya yaitu ini, Cn sama dengan 1 plus Cn-1, sesuai dengan basic operation. Selanjutnya, cari bersama langsung Cn. Di sini saya sudah membuatnya. Maaf, di sini tulis tangan ya. Ini. Nah, Cn sama dengan 1 plus N min. Di sini kita mencari polanya dulu. Jadi yang pertama di sini tadi Cn sama dengan 1 plus Cn min 1. Nah, jika dilanjutkan maka menjadi Cn min 2 Cn min 2 1 plus 1 Cn min 3 1 plus 1. Jadi sesuai polanya maka diperoleh yaitu rumus Cn sama dengan I plus Cn min I. Nah, di sini min I kita ganti dengan 1 yang bernilai 1. Nah, jadi Cn min 1 ini saya ganti menjadi 1. Jadi Cn min I, Cn sama dengan I plus 1. Nah, karena 1 sama dengan N min 1, min I, maka jadilah operasi samaan seperti ini. N min I sama dengan C1. Yang dibuang menjadi N min I sama dengan 1. I diperoleh I sama dengan N min 1. Nah, di sini kita masukkan ke dalam yang ada di sini. Menjadi N sama dengan N min 1. Diperoleh. Jadi untuk persamaan langsungnya yaitu N. Untuk
Latihan nomor 2. Adalah fungsi rekursif untuk menghitung UN dari deret 0, 1, 5, 19, 65. Di mana suku KN didapat dari 5 kali suku N-1 dikurangi N suku min 2. Misal suku 5 didapat dari 5 kali 19 min 6 kali 5. Nilai suku 1 sama dengan 0. Jadi sudah ditentukan ya. Nilai suku 1 yaitu sama dengan 0 dan nilai suku 2 sama dengan 1. Di sini saya sudah membuat algoritmanya, yaitu dengan fungsi rekursif N. Jika N sama dengan 1, maka return 0. If else, if, jika tidak, maka jika tidak N sama dengan 2, return 1. Jika tidak memenuhi kondisi, maka return rekursif kembali ke fungsi min 1 kali 5 min rekursif N min 2 kali 6. Untuk soal berikutnya, buah rekursif untuk menghitung suku keempat, yaitu 4. Ini saya sudah membuat buahnya. Oh maaf, ini rekursif 4 sama dengan rekursif 4 di IN. N-nya ada 4, rekursif 4 min 1 kali 5 min rekursif 4 min 2 kali N kali 6. Kita turunkan jadi rekursif 3. Rekursif 3 min 1 kali 5 min rekursif 3 min 2 kali 6. Diturunkan lagi rekursif 2 sama dengan 1. Nah, karena rekursif 2 sudah kita temukan, maksudnya sudah ditentukan rekursif 2 sama dengan 1 soal, maka kembali seret. Jadi rekursif 3 min 1 adalah 2. Maksudnya rekursif, jadi rekursif 2 ini. Jadi bernilai 1. Berarti rekursif 1 kali 5, hasilnya 5. Untuk yang ada di kanan ini, rekursif 3 min 2, yaitu rekursif 1. Jadi 1 belum diketahui, maka kita turunkan lagi. Rekursif 1 sama dengan 0, karena rekursif 1 sudah diketahui soal. Maka kita masukkan di sini 0 kali N kali 6, yaitu 0. Jadi untuk rekursif 3 sama dengan 5. Kita masukkan ke sini sampai akhir sini. Nah, untuk soal selanjutnya, tentukan metrik untuk ukuran inputnya. Untuk ukuran inputnya adalah N, karena nilai N akan mempengaruhi banyaknya loop. Untuk selanjutnya, tentukan basic operation-nya. Basic operation-nya tetap 1, sama seperti tadi, basic operation-nya di kondisi pertama. Untuk selanjutnya, apa perlu analisa business case dan average case? Jawabannya tidak perlu ya. Untuk tentukan recursion relation untuk menentukan nilai CN. Untuk nilai CN-nya, recursion relation-nya CN sama dengan 1 sesuai basic operation plus CN min 1 plus CN min 2. Untuk yang terakhir, cari persamaan langsung CN. Di sini sudah membuatnya. Nah, itu CN sama dengan 1 plus CN min 1 plus CN min 2 sesuai dengan recursion relation. Kita pindah jadikan sama 0 sama dengan 0. Nah, di sini kita rubah karena CN itu sama dengan R kuadrat. Melalui operasi sedemikian hingga menjadi R sama dengan 2 dan R sama dengan min 1. Nah, rumusnya yaitu CN sama dengan R1 pangkat N plus R2 pangkat N. Kita masukkan R-nya, ini R1, ini R2, kita masukkan menjadi A kali 2 pangkat N plus B kali min 1 pangkat N. Kita substitusikan di sini seperti biasa, substitusi biasa. Jika sudah ketemu A dan B-nya, maka kita tinggal memasukkan di sini rumus yang pertama tadi menjadi, karena A sama dengan 1/6 dan B sama dengan 3. Di sini kita masukkan menjadi 1/6 kali 2 pangkat N plus 3 kali min 1 pangkat N. Terima kasih. Sekian untuk penjelasan tugas kali ini. Jika ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.